Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan menyambut Natal 2022. Seperti biasa, sebelum kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu selalu kita hidupi dalam hati kita selalu melalui masa Advent untuk memaknai Natal yang adalah kasih. Seperti dikatakan pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itulah dalam setiap masa Advent, kita semua perlu melakukan persiapan. Di mana pada tahun 2022 ini, Keuskupan Agung Jakarta sudah mempersiapkannya dengan sangat baik agar kita umatnya dapat merenungkan kembali apa arti kehadiran Yesus bagi hidup kita semua. Menyambut kabar terbaik yang akan kita terima dalam hidup, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus kita, agar kita beroleh hidup kekal, yang mana bila kita percaya dan mematuhi firman-Nya, maka kita akan menerimanya dengan cuma-cuma. Pada pertemuan pertama, aku dan kamu dikasihi Tuhan, kita diajak untuk menyadari kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, seperti yang tadi dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 tadi. Dan Dia akan selalu mengasihi kita dalam kondisi apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Memang kadang ada saat kita merasa Tuhan jauh sekali, tapi sebenarnya itu justru kita yang telah pergi meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan setia. Maka melalui pertemuan pertama tadi, kita diajak untuk menyadari kembali bagaimana kasih Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita sehari-hari. Di mana sejak lahir hingga hari ini, tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita senantiasa dikasih oleh Allah. Baik saat kita sedang berada di atas awan, maupun saat kita merana di bumi meratapi nasib. Namun semua itu pasti terjadi atas pengetahuan Tuhan. Dan bila kita sabar menjalaninya, akhirnya kita akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Kemudian pada pertemuan kedua, kita adalah saudara. Kita diajak untuk menyadari kalau kita semua adalah saudara dalam Kristus. Sebagaimana saudara, tentunya kita saling mengasihi dan kita dapat berjalan one extra mile, di mana seorang saudara biasanya lebih dapat memaafkan, bahkan juga lebih bisa melupakan kesalahan saudaranya. Lebih dapat memaklumi kelemahan saudaranya, dan tentunya juga dapat lebih mau berkorban. Dalam arti ada suatu tali persaudaraan yang membantunya untuk memiliki kedekatan secara emosional. Sehingga dapat merasa bahagia bersama, menangis bersama, sehingga juga mampu bertindak lebih dari sekedar teman biasa. Pada pertemuan ketiga, kami siap membantumu. Kita diajak untuk belajar mewujud nyatakan kasih Tuhan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Sehingga akan lebih banyak orang-orang sekeliling kita yang dapat merasakan kasih Tuhan seperti yang telah kita rasakan. Hal yang mempermudah kita dapat membantu sesama kita adalah saat kita menyadari kalau kita semua adalah saudara. Seorang saudara tentu tidak akan berpangku tangan membiarkan saudaranya berjuang sendirian. Apalagi saat saudaranya sedang terpuruk dalam kesulitan. Dia pasti akan berdiri di sampingnya dan menolongnya, membantunya. Tentunya setelah kita dapat menyadari, mengalami, dan melakukan semua hal tadi, kita pun akan menjadi siap untuk menyambut kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sampai pada pertemuan keempat, yaitu tema yang terakhir, Natal milik kita bersama. Natal adalah suatu perayaan iman dan bentuk rasa syukur yang luar biasa atas kehadiran
Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang sudah mau lahir ke dunia, mau berbela rasa kepada kita umatnya. Bayangkan, Yesus yang meskipun adalah Allah, tapi mau mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa sebagai manusia menjadi seorang hamba. Nah, semangat Yesus inilah yang perlu kita teladani dan jalankan dalam hidup, serta membagikannya bagi keluarga dan orang-orang terdekat yang berada di sekeliling kita. Sebagai oase yang memberikan air untuk menyejukkan dan menggembirakan siapa saja yang mengenal dan berada di sekeliling kita. Sehingga sukacita Natal yang diimani dan dihidupi oleh seluruh anggota keluarga kita dapat juga dirasakan oleh keluarga-keluarga lain dan sesama kita yang hidup berdekatan dengan kita juga. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas 2 ayat 15 sampai 18 dan juga ayat 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Allah yang adalah kasih, yang menurut Matius 5 ayat 45, Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Dan yang menurunkan hujan bagi orang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Artinya Allah merangkul semua orang. Seperti pada bacaan di Lukas 2 tadi. Sebenarnya pada zaman itu pekerjaan sebagai gembala adalah pekerjaan yang dianggap kasar dan kurang terhormat atau kurang terpandang. Di mana seorang gembala bisa pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, dan tidak pulang-pulang untuk jangka waktu yang cukup lama. Sehingga tentunya ya mereka pasti kesulitan untuk melakukan kewajiban keagamaannya. Seperti jarang berdoa, tidak dapat beribadah atau menyucikan diri. Sehingga ya mereka dianggap kurang dapat dipercaya. Bahkan mereka tidak diizinkan untuk menjadi saksi di pengadilan. Namun justru para gembala inilah yang dipilih Allah untuk menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel yang pertama kali. Jadi rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau berbagi sukacita. Para gembala ini yang katanya orang kasar dan kurang terpandang, bahkan kurang dapat dipercaya itu, ternyata mereka malah menjadi percaya dan menurutinya. Bahkan mereka juga yang meneruskan kabar sukacita ini kepada semua orang. Seperti dikatakan pada ayat 17 dan 18. Semua orang menjadi heran dengan apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Perjumpaan dengan Yesus akan selalu membawa sukacita. Kabar sukacita terlalu indah untuk disimpan sendiri. Kabar sukacita harus selalu dibagikan kepada semua orang. Perjumpaan dengan Allah akan mengubah kita semua menjadi pewarta kebaikan Tuhan. Ya tentunya sesuai dengan kapasitas dan kesempatan dari setiap dari kita juga bukan. Jadi Natal adalah perayaan kita akan kelahiran Yesus yang adalah Allah. Yang kehadirannya akan memberi sukacita. Bila kita merayakan Natal hanya sebagai suatu hari raya biasa, di mana kita dapat menikmati liburan sebagai holiday season, maka ya kita tidak akan memperoleh apa-apa. Kecuali ya liburan itu sendiri. Tapi kalau kita merayakan Natal ini untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, mempersiapkan hati dan diri untuk bertemu Allah kita yang mau hadir kepada setiap dari kita untuk mengisi kehidupan kita
serta menempati kekosongan di hati kita dan menerimanya dengan sepenuh hati, percaya, dan juga yang penting mematuhi firman-Nya. Maka kita pun akan merasakan betapa baiknya Tuhan. Kita boleh merasakan kasih yang begitu besar. Dan tentu setelahnya kita pun juga perlu membagikan kasih yang telah kita terima tadi kepada semua orang yang berada di sekeliling kita. Juga agar supaya semua orang, semakin banyak orang yang merasakan kebaikan Tuhan dan bisa merasakan sukacita Natal ini. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.